ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, tidak boleh kita melupakan kemuliaan hari itu, dan tidak boleh ada Jumat yang dia datang dan kita masih diberikan kesempatan hidup tapi kita tidak manfaatkan untuk mendapatkan kebaikannya. Oleh karena itulah kita perlu untuk mengetahui apa saja hal-hal penting yang sebaiknya kita lakukan untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan Jumat itu buat kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari Jumat adalah min khairil ayyam wa afdaliha, di antara hari terbaik dan hari yang paling afdal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik matahari terbit itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itulah Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari itu adalah Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu juga dia dikeluarkan. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini mengenai keutamaan dari hari Jumat yang sangat luar biasa. Kemudian sesuai dengan namanya, Al-Jumu'ah artinya adalah hari perkumpulan. Nah, disitulah kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pekanan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkumpullah di situ seluruh kalangan, yang lemah, yang kuat, yang fakir, yang kaya, yang kecil, yang besar. Nah, semuanya pada saat itu kita tidak bisa membedakan dan tidak boleh membeda-bedakan di mana kita duduk. Tidak ada tempat khusus untuk orang yang kaya, tidak ada tempat khusus untuk orang yang miskin, dan seterusnya. Semua kita di situ sama. Nah, oleh karena itu, kesempatan berkumpul ini seharusnya tidak sekedar untuk seremonial kita melaksanakan ibadah Jumat, tapi untuk saling mendekatkan hati di antara kita. Kemudian di antara hal-hal penting yang kita disunnahkan untuk lakukan di hari Jumat adalah pada saat subuhnya, ketika sholat subuh, maka di antara sunnah yang baik untuk kita amalkan adalah ketika sholat subuh kita membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Insan. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil fajr yaumal jumu'ati
alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan hinun minad dahr. Nah, ini diantaranya. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil jumu'ah suratul jumu'ah wal munafiqin. Dan diantara yang juga diamalkan oleh Nabi, kalau pada saat sholat Jumatnya, di hari Jumatnya, sholat Jumatnya Nabi membaca surah Al-Jumu'ah dan rakaat keduanya membaca surah Al-Munafiqun. Dan di riwayat yang lain Nabi juga kadang-kadang membaca surah Al-A'la di rakaat pertama, kemudian di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, ini diantara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat subuh kita disunnahkan untuk membaca surah-surah tertentu, meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk tidak selamanya membaca hal tersebut. Tetapi karena dia adalah sunnah, maka kita sebaiknya tidak boleh mengabaikan surah ini. Kemudian selanjutnya adalah mandi pada hari Jumat dan berangkat ke masjid di awal waktu. Berangkat ke masjid, mandi pada hari Jumat dan berangkat ke masjid di awal waktu. Nah, mandi di hari Jumat dan sholat Jumat berangkat di awal waktu ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man roha fis sa'atil ula." Barang siapa yang berangkat di saat pertama, di gelombang pertama pada hari Jumat, faka'annama qarraba badanah. Seolah-olah dia berkurban dengan satu unta. Wa man roha fis sa'atis tsaniyah, kalau berangkat di saat yang kedua, maka faka'annama qarraba baqarah, seperti dia berkurban mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban satu ekor sapi. Wa man roha fis sa'atis tsalitsah, barang siapa yang berangkat di saat yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan satu kibas. Faka'annama qarraba qabshan akran. Wa man raha fis sa'atir rabiyah faka'annama qarraba dajaja. Barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, maka dia berkurban seperti mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, maka dia seperti mendekatkan diri kepada Allah dengan satu biji telur saja. Faidha sa'ida al-imam wal mimbar, apabila imam sudah naik mimbar, hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Malaikat hadir untuk mendengarkan zikir peringatan dan tidak lagi mencatat hitungan-hitungan seperti di atas. Hadirin hadirat rahimakumullah, selain itu ada riwayat lain yang juga penting untuk kita ketahui dan menjadi motivasi kita untuk bersiap-siap yang terbaik di hari Jumat. Man yaghtasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Dari Aus bin Aus, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi seperti mandi janabah sampai keramas rambut sebagainya, disebut dengan man ightasala yawmal jumu'ah wa ghassal. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian juga dia keramas rambutnya sampai bersih seperti mandi janabah, wa bakkara wa batakar, kemudian berangkat ke masjid di awal waktu, wadana, kemudian dia mendekat kepada imam, kepada khatib, berarti dia berada di posisi saf yang pertama, wastama'a
wa ansat, kemudian dia mendengar dan diam ketika khutbah dikumandangkan, khutbah disampaikan. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Luar biasa. Maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid dengan catatan-catatan tadi itu, maka seperti dia mendapatkan pahala setahun siam dan qiyamnya. Luar biasa. Ya, dia seperti mendapatkan pahala setahun siam dan qiyamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, oleh Imam Albani dikatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Nah, ini menggambarkan tentang keutamaan mandi dan berangkat ke masjid di awal waktu pada hari Jumat. Kemudian di antara sunnah yang lain juga adalah adamul itala fil khutbah was shalah, tidak memanjangkan khutbah dan salat bagi imam yang ditunjuk untuk menyampaikan khutbah dan mengimami salat. Dari Jabir bin Samurah beliau berkata, kuntu usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya sedang, kemudian khutbahnya juga sedang. Kemudian di antaranya adalah al-insat asna al-khutbah, diam pada saat kita mendengarkan khutbah. Ini juga sangat penting kita pada saat kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghaut." Apabila kamu berkata kepada saudaramu pada hari Jumat, diam. Kita mengatakan diam. Lalu kawan ngomong, kita mengatakan diam. Padahal imam lagi sedang khutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Apalagi kita yang ngomong, melarang orang berbicara saja, kita sudah dianggap ibadah sholat Jumat kita menjadi sia-sia. Kemudian di antara hal juga penting untuk kita lakukan adalah sunnah Nabi adalah istihbabu ad-duhun lil jumu'ah, menggunakan wewangian yang terbaik yang kita miliki pada hari Jumat. Memiliki atau menggunakan wewangian yang terbaik dan menggunakan pakaian yang terbaik pada saat hari Jumat. Nah, ini hadirin hadir rahimakumullah, memanfaatkan hari Jumat dengan amal-amal terbaik ini menjadi sangat penting. Dan selanjutnya adalah kita biasakan membaca surah Al-Kahfi baik pada malam Jumatnya maupun pada siang Jumatnya. Insya Allah akan menjadikan kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jumat saat kita membaca surah itu sampai Jumat berikutnya. Ada juga riwayat mengatakan dari tempat kita membaca sampai membentang ke Ka'bah sana. Ini keutamaan-keutamaan yang perlu untuk kita rebut pada hari Jumat. Mudah-mudahan setiap Jumat kita mendapatkan keutamaan ini dan akhirnya kita tidak merugi di hari yang terbaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.